masih bicara mengenai lingkungan. Dan kali ini saya akan memperkenalkan dan bercerita tentang seorang pemuda asal Malang yang aktif menciptakan produk-produk berbasis lingkungan. Dan produk kambing ini dibuat dari bonggol bambu. Siapa sebenarnya orang yang menciptakan ini atau yang punya daya kreatif yang luar biasa ini? Sebelum kita panggil pemuda dari Malang, mari kita lihat snapshot berikut ini. Inilah suasana di Galeri 76 milik Jumaro Joko Pratomo yang terletak di Jalan Raya Kebon Agung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hampir setiap sudut galeri dipenuhi patung ukir berbagai bentuk yang berbahan limbah akar bambu. Joko memulai bisnis ini sejak akhir tahun 1999 karena banyak akar bambu di sekitar tempat tinggalnya yang terbuang dan menjadi sampah. Usahanya pun terbilang sukses. Permintaan patung ukir limbah akar bambu bahkan tembus hingga mancanegara. Dalam satu bulan sedikitnya 3 kontainer atau sekitar 5.000 buah patung berbagai ukuran dikirim ke luar negeri dengan nilai omset miliaran rupiah. Selain itu, untuk mengembangkan dan menularkan keterampilan ukir akar bambunya, Joko juga menggelar pelatihan secara berkala di setiap desa yang tersebar di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Saat ini sudah ada ratusan warga kurang mampu dan mantan narapidana yang diberdayakan Joko, serta 16 tenaga kerja terampil sebagai karyawan. Ya, ternyata karyanya bukan cuma yang ada di depan mata kita, tapi banyak sekali tadi kita lihat ya di Malang. Dan ini juga ada topi. Wow. Dan ini juga dari bonggol bambu. Ya, cuma kita nggak tahu bisa dipakai atau tidak ya. Gini. Nah, daripada kita bingung bagaimana semua itu bisa dibuat dari bonggol bambu, termasuk topi yang unik ini, lebih baik kita panggil siapa orang di balik itu. Joko Pratomo. Ya, Mas Joko, terima kasih. Sudah datang dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Monggo, silakan. Jadi ini benar-benar karya Anda ini ya? Iya, begitulah. Anda punya ide untuk membuat benda-benda ini atau produk-produk ini, barang-barang ini dari bonggol bambu itu idenya datang dari mana? Ya, itu dulu dari sebenarnya saya punya ide seperti itu karena dari lingkungan kita itu kan saya mencari yang paling murah. Dan itu barang itu ternyata nggak terpakai oleh orang gitu. Nah, kebetulan saya jalan-jalan, saya mencari inspirasi, saya menemukan akar bambu. Nah itu dari situ telah kita berkembang untuk mendesain, untuk dibikin karya-karya kreativitas kita gitu. Bisa dibuat segala macam binatang ini, hewan ini ya, kalau dilihat ya. Ada sendal juga, Anda bikin sepatu ini. Iya. Ini bagaimana cara bikinnya? Ini tadinya bonggol bambu juga. Iya. Terus ini akar bambu yang ini? Kakinya itu kita pahat ya. Iya. Jadi kita pahat contoh seperti ini Mas Andi. Iya. Nah, ya. Jadi iya. Nah, terus kita bentuk dengan insting spontan ini. Oh. Iya. Oh, tidak ada sketsa. Tidak ada. Nggak digambar dulu, nggak diukur dulu. Nah, untuk penyesuaian kita untuk karakternya, istilah memunculkan karakternya, kita jangan main mesin. Itu kita gini. Akhirnya kita gelombangnya ini. Iya. Kalau kita lihat agak kemunduran dikit, iya, terlihat ya. Ini juga iya. nih kayak teka-teki. Iya. Betul-betul seperti ya. Seperti melipat gitu. Iya. Waktu itu berapa banyak narapidana yang dipekerjakan? Nah, itu sekitar 163. Banyak Itu, sekali. ya. Itu dari berbagai angkatan. Berbagai dosa. Silakan daftar. Kita dua ini boleh daftar ya. Saya nyolong ayam. Jadi ternyata orang-orang itu
yang disebut atau dikategorikan sampahnya masyarakat, saya ajak ngelola sampah. Jadi dari sampah ke sampah akhirnya jadi rupiah. Gitu. Sampah ke sampah jadi rupiah. Iya. Nah, 163 mantan narapidana itu kemudian bisa kembali ke masyarakat atau ada yang nggak berhasil, gagal, yang kemudian masuk penjara lagi? Alhamdulillah 100% semuanya berhasil. Oh, dan mereka mengerjakan pekerjaan yang sama seperti ini? Oh, bukan. Apa Jadi itu? menurut skillnya masing-masing. Kalau memang ini tidak ada cenderung ke seni, kita arahkan ke usaha. Contoh ini ngumpulkan besi, jadi pengepul besi tua. Ada yang lagi persewaan sound system, kita bantu biaya dari kecil kan gitu. Nah, akhirnya berkembang. Alhamdulillah sekarang sukses semua. Dan saya dengar Anda setelah mantan api, yang Anda urus sekarang anak-anak jalanan ya, untuk mengerjakan benda-benda kreatif ini. Kalau anak-anak jalanan itu memang itu sampingan yang kontinu. Itu mulai dari awal kita sudah ada ya, walaupun 3 orang, 4 orang itu sampai sekarang tetap terus itu. Danton, silakan komentar ini. Mas Joko, ini saya sedikit mau menyinggung masalah kriteria dalam yang disebut good design. Kebetulan Departemen Perindustrian itu punya program yang namanya Indonesia Good Design Selection. Saya pernah menjadi juri beberapa kali. Itu? Nah, program itu ada 3 poin yang penilaian. Kriteria pertama adalah kepada basis desainnya itu sendiri secara estetika dan fungsi, ya. Itu akan menjadi pertimbangan. Yang kedua yang disebut dengan keunggulan desain, ya. Keunggulan desain itu seperti ini menggunakan dari barang limbah, ya, yang eco-friendly dan sebagainya. Dan yang ketiga, leadership atau kepemimpinan dalam desain. Itu seperti yang Mas Joko lakukan, mengajak contoh, ya, mempunyai dampak sosial, mengajak mantan napi, mengajak anak-anak jalanan, segala macam. Jadi kalau kita lihat, mungkin di leadershipnya sudah masuk kriteria itu. Ya, kalau saya kasih nilai, mungkin bisa dapat nilai A nih, yang Mas Andi, bisa sepakat nggak kita? Sepakat. Nah, kalau saya, kebetulan juga saya seorang desainer, perspektif saya yang perlu dilihat lebih lanjut adalah justru yang di poin pertama, di fungsi dan estetika. Jadi ini memang mempunyai karakteristik, namun harus lebih diperkuat kalau memang ini mau Mas Joko style, dan harus lebih kuat, ya. Artinya nggak akan pernah ditemukan di mana-mana gaya pahat seperti ini. Kira-kira seperti itu. Kalau Arto, ya, pertama mungkin saya harus apresiasi dulu ya, niat. Sebenarnya di balik semua proses ini sebenarnya yang paling keren itu adalah niatnya ya. Niatnya, story di balik itu. Jadi kalau kita lihat nih semuanya hasil arahan dari Mas Joko. Jadi kalau Mas Jokonya tiba-tiba hilang gitu, misalnya doa atau apa? ini harapan. Jadi kalau bersinambungan. Jadi kalau tiba-tiba Mas Jokonya berhalangan untuk membina, maka semuanya akan hilang, rontok semua. Karena kekuatannya masih bersumber pada single brand, masih single ownership. Nah, maka yang harus dilakukan tahap berikutnya, usulan saya adalah mulai menata kembali manajemen brand manajemen. Di dalamnya kita mulai bicara sebenarnya hanya ada 4 faktor. Pertama, di dalam manajemen itu cuma ada operasional, sumber daya manusia (HRD), marketing, dan keuangan (finance). Jadi cuma 4 itu tuh. Mau perusahaan besar seperti korporasi, bahkan warung kecil, itu fungsinya cuma ada 4. Nah, tinggal 4 itu kemudian mulai ditata. Perekrutan mungkin ada orang pertama yang melakukannya, lalu ketemu sama Mas Joko. Keuangan misalnya pendanaan dengan bank misalnya, itu bicara lagi dengan orang lain lagi. Jadi napi-napi bukan hanya diminta untuk melakukan desain, tapi juga melakukan fungsi manajemen. Gitu. Karena saya dengar bantuan pendanaan itu sekarang mulai banyak, bank-bank tertarik sekali ya. Karena dengar-dengar ini semuanya diekspor. Sementara ini kita hasil karya kita semuanya yang kita utamakan ekspor. Kemana aja itu ya? Kita ke Dubai, ke Prancis, Tunisia, Brasil, sama Belanda. Dan Anda saya dengar udah keliling-keliling dunia juga ini ya? Alhamdulillah. Gara-gara bonggol bambu ya. Saya lihat
apa yang Mas Joko lakukan kan menarik sekali ya, berangkat dari cerita. Nah ceritanya ini memang harus dijadikan sebuah kekuatan ya dalam berkompetisi. Satu hari orang meniru ini tapi nggak ada ceritanya, dia cuma bilang dia meniru dari Mas Joko, tapi Mas Joko bilang ada cerita bagaimana pemberdayaan narapidana dan anak-anak jalanan. Baik, menarik. Kita berikan tepuk tangan. Pak Joko, terima kasih banyak ya. Sudah hadir di acara Big Bang Show. Dan berikutnya ini kita akan kedatangan 2 anak muda dari